Kami akan membahas, memperdalam, mendiskusikan, memahami dan menggumuli firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami sampaikan kepada anak-anak Tuhan, remaja, dan melalui pelayanan kelompok tumbuh bersama. Beri hikmat dan akal budi pada kami ya Tuhan, kiranya firman Tuhan pertama-tama hidup di dalam hati kami, dalam hidup kami masing-masing, dan Tuhan mampukan kami, khususnya para pendamping remaja, di dalam menyampaikannya bagi para remaja melalui pelayanan KTB, sehingga anak-anak remaja bertumbuh imannya, dan mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, kiranya persekutuan ini, sermon ini menjadi berkat bagi kami, dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat Baik. malam, Amang. Malam, Amang. Iya, kita malam ini sampai pada bagian terakhir dari buku pertama ya, buku yang ini, bahan KTB ini, kita sampai pada bab 4, yaitu bagaimana aku setelah diselamatkan. Nah, di sini sebagaimana biasa ada beberapa pertanyaan yang kita harapkan dapat dijawab oleh anak-anak kita, para remaja, adik-adik remaja, melalui pelayanan KTB. Nah, sebelum kita bahas buku dan pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya, saya menyampaikan pengantar, khususnya kepada kakak-kakak dan abang PDR ya. Kita lebih mendalami, lebih mempersiapkan diri, menyampaikan bahan ini kepada adik-adik remaja. Bagaimana aku setelah diselamatkan? Hidup ini adalah peperangan. Ini pernyataan awal ya, yang penting basicnya. Kita nanti berangkat dari sini, lalu masuk ke pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan di dalam buku. Hidup ini adalah peperangan. Pertanyaan, kita bisa mengawali pertanyaan ini atau menyampaikan pertanyaan ini kepada adik-adik remaja. Peperangan antara siapa melawan siapakah yang merupakan peperangan yang paling berat di dunia ini? Jawabnya adalah peperangan antara saya melawan aku, alias perang melawan diri sendiri. Apa itu perang melawan diri sendiri? Perang melawan diri sendiri yaitu berperang melawan keinginan daging atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kakak dan abang kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Galatia 5, 16 sampai 26. Ya, saya minta satu orang baca dua ayat ya, dua ayat khusus yang terakhir 3 ayat ya, 24, 25, 26. Kak Ratnasari baca ayat 16, 17. Nina Marpaung ayat 18, 19. Rina Febriani ayat 20, 21. Oh, nggak ada namanya, siapa itu? Sylvie Tobing ayat 22, 23. Ini ada namanya, ada orangnya nggak ini? Roni. Kak Roni atau Ada, Bang Mang. Roni? Bang Oh Roni, iya, Mang. Bang Roni. Uh-uh. Holang Gowarna, ada kabarna. Saya ada pakai laptop, Amang. Oh iya, oke. Uh-uh. Bang Roni baca ayat 24, 25, 26. Siap, Amang. Oke, silakan Kak Ratnasari dimulai. Ya. Saya mulai ya, Mang. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat
18 dan 19. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Iya, terima kasih. Nah, itu ayat yang paling sering menggambarkan peperangan. Ya, jadi di awal tadi pernyataannya adalah hidup ini adalah peperangan seperti yang digambarkan oleh Galatia 5, 16 sampai 26. Nah, contoh misalnya ini untuk anak-anak remaja ya, misalnya teman mengajak merokok, di satu sisi kamu berteman baik karena dia teman ya. Tapi di sisi lain kamu tahu bahwa merokok itu tidak baik. Atau teman mengajak untuk mencoba ya hal-hal yang berbahaya misalnya narkoba ya kan. Di satu sisi kamu berpikir untuk mencoba karena keingintahuan. Ya, kakak dan abang pasti harus sadar bahwa remaja selalu ingin tahu. Itu salah satu sifat ya, sifat remaja ya. Karena keingintahuan dan yang mengajak juga teman sendiri gitu. Sementara di sisi lain, kamu tahu bahwa itu tidak baik dan berbahaya. Di dalam peperangan hanya ada dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Di dalam peperangan sangat diperlukan strategi dan senjata. Jadi kalau kita bicara perang, maka tidak bisa dilepaskan dari strategi dan senjata. Coba kita lihat lawan kita iblis strateginya apa. Ternyata strategi iblis cuma satu. Iblis tahu bahwa manusia punya kelemahan dan iblis selalu memanfaatkan kelemahan manusia. Itu strateginya. Senjatanya apa? Senjata iblis juga satu, godaan atau cobaan atau tipuan itu, yang tiga ini, ya. Godaan, cobaan, tipuan. Ingat, dosa pertama di Taman Eden terjadi adalah karena Hawa tergoda dan terpengaruh oleh rayuan dan tipuan iblis. Itu strategi dan senjata iblis. Sekarang apa strategi anak Tuhan? Nah, untuk anak-anak remaja, kita akan sampaikan bahwa strategi, kita harus juga punya strategi untuk berperang. Yang pertama, jauhkan dirimu dari hal-hal yang bisa menggoda, mencobai, dan mempengaruhi ya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ingat, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yang setiap minggu selalu sama-sama kita ucapkan, ya, kita selalu mengatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk meminta bahwa agar kita dijauhkan dari pencobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Jadi, kasih memang mengasihi sesama manusia. Ini nanti bisa jadi pertanyaan ya, kakak-kakak dan abang. Kak, bukannya kita harus mengasihi sesama manusia? Masa harus pilih-pilih teman? Nah, dalam konteks ini, memang anak-anak remaja harus dididik, dibimbing untuk pilih teman. Tidak semua orang bisa jadi teman dalam arti teman yang baik. Ya.
Jadi berteman dengan orang-orang yang baik itu seperti apa? Yang tulus, ya, yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Teman yang baik pasti tidak akan menjerumuskanmu, ya kan? Itu juga salah satu jargon anak-anak muda, anak remaja, ya. Lalu yang ketiga, ketika berhadapan dengan godaan atau pencobaan, segera menjauh dan alihkan perhatianmu pada hal lain yang lebih baik, yang lebih positif, dan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang keempat, strategi yang keempat, ucapkan satu ayat firman Tuhan yang kamu ingat. Nah, ini catatan untuk kakak-kakak dan abang PDR. Anak-anak remaja perlu diberi satu ayat yang menguatkan dan dihafalkan. Sebagai bandingan, kakak dan abang, kalau tetangga kita, apa yang diucapkan tetangga kita ini kalau melihat sesuatu yang luar biasa atau yang tidak baik atau yang mengagetkan atau hal yang bertentangan dengan kebaikan, apa yang biasanya diucapkan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim, betul. Atau ada lagi satu lagi, ketika mereka mengalami sesuatu yang misalnya lemah, pingsan gitu atau tidak kuat, lalu biasanya diingatkan istighfar gitu kan. Nah, kita bukannya meniru, kita bukan meniru, tapi ada baiknya anak-anak remaja itu, anak adik-adik kita itu diberi semacam pegangan gitu yang ketika mereka menghadapi tantangan atau pergumulan yang berat, lalu ayat itu muncul mengingatkan mereka, memberi semangat. Jadi bukan hanya diingatkan dan dihafal, tapi mereka bisa mengucapkannya dan secara psikologis dan teologis juga itu bisa memberi kekuatan buat mereka. Mungkin kita juga pernah mengalami itu kan, misalnya ketika sakit gitu, atau ketika kita misalnya opname atau mengalami pergumulan yang berat, itu kan lalu biasanya bermunculan ayat-ayat atau firman-firman Tuhan yang kita pernah dengar atau kita pernah ingat, dan kita lalu ingat, lalu kita ucapkan itu dalam hati atau di mulut, dan itu menguatkan kan? Pernah kan? Nah, itu. Jadi anak-anak itu remaja boleh, menurut saya perlu, bukan hanya boleh, harus ya, diberi satu ayat atau dua, ya satu lah paling tidak, yang nadanya memberi kekuatan. Misalnya yang nadanya berkata, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, itu juga ayat firman Tuhan yang menguatkan. Ya. Lalu yang kelima, tentu saja berdoa. Nah, sekarang apa? Senjata itu tadi strategi. Nah, senjatanya ternyata sudah disiapkan Tuhan di dalam Alkitab. Ini harus kita baca ini malam ini ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Untuk itu ini juga dua ayat ya. Saya minta Bang Willy Malau ayat 10-11. Willy Malau, lalu trio Melati. Memang trio namanya ya. Atau kembar tiga. Trio Melati, oke. Trio Melati ayat 12-13. Lalu Kak Linda ayat 14-15. Kak Chandra Silalahi 16-17. 18, 19, 20, Ferdinand Siahaan, apa tuh? Siahan. Oh, oke, Ferdinand Siahaan terakhir. Boleh dimulai, Willy, silahkan. Iya, Mang. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 18-20. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, itulah perlengkapan rohani, senjata. Ya, senjata yang sangat jelas tadi, lengkap sekali, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, ya. Lalu perisai iman ada di sana, ya. Perisai iman, dan ada juga pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Nah, jadi senjatanya udah disiapin juga gitu. Nah, lebih lengkap lagi mari kita baca lagi Roma 13 ayat 12 sampai 14. Kak Diana Tambunan. Boleh baca 12, 13, 14, 3 ayat. Silakan, Kak. Roma 13 ya, Mas? Ya. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan pada pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Iya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata. Jadi Tuhan pun ternyata menolong kita, menyediakan persenjataan buat kita, ya, itu Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya Yakobus 4 ayat 7. Saya mohon siapa tadi yang belum? Diana Pandiangan. Silahkan Diana Pandiangan, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iya, jadi tetap harus berperang kan? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Jadi memang harus dilawan begitu ya. Makanya hidup ini adalah peperangan, kita harus lawan. Yang terakhir, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, kita terpanggil untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, status kita berubah menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, kita adalah anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Tetapi selama kita masih hidup dan tinggal di dunia ini,
kita masih harus terus berperang. Masih harus terus berperang. 1 Petrus 5 ayat 8. Sylvia Sidauruk ada nggak ya orangnya? Ya, Mang. Oke, tolong 1 dibaca. Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis itu selalu bergentayangan, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa diterkam. Jadi dimanapun, kapanpun, iblis itu tetap ada, ya, tetap berusaha menyerang kita. Tetapi jangan takut. Nah, ini yang penting. Jangan takut. Tuhan tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tuhan tahu kelemahan kita. Karena itu Tuhan selalu bersedia menolong. Ibrani 2 ayat 18. Kak Risnawati, ada Risnawati Ya, ada, Mang. Ya, Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ingat tadi ada ayat yang berbunyi, pergunakan Yesus Kristus sebagai senjata perang, gitu kan, melawan iblis. Nah, di Ibrani 2 ayat 18, Yesus sudah pernah mengalami pencobaan yang berat. Dan dia menang. Maka Tuhan Yesus tentu akan bersedia menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Nah, yang berikutnya, dan Tuhan juga ternyata menyediakan penolong yang istimewa, yang lain lagi bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ini tertulis di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a, ya. Tuhan akan mengutus roh yang menolong itu, ya, yaitu Roh Kudus yang menghibur, menolong, yang akan mengajar dan mengingatkan semua firman Tuhan yang telah didengar dan dipelajari. Nah, berkaitan dengan ayat tadi di strategi itu, salah satunya adalah agar anak-anak remaja punya satu ayat yang bisa dia ingat, yang bisa menguatkan terutama ketika menghadapi pencobaan. Nah, ini Roh Kudus akan menolong anak-anak remaja ketika menghadapi pencobaan, mengingatkan ayat itu, ya, ayat yang telah didengar dan dipelajari. Yohanes 14 ayat 26. Terakhir, Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi sebagai makhluk tertinggi yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, terutama sebagai anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, yang telah diangkat menjadi anak Allah, maka kita terpanggil untuk menjadi anak-anak yang mencerminkan gambar dan rupa Allah, gitu. Jadi gambaran ringkasnya, benang merahnya, kakak dan abang, berperang. Hidup ini adalah peperangan, anak-anak remaja menghadapi peperangan, terutama perang melawan diri sendiri tadi, yang digoda atau dicobai iblis, itu harus dihadapi perang itu. Ya, harus dihadapi supaya menang. Supaya kita menang, kita punya strategi dan kita punya senjata, terutama karena kita harus menunjukkan, mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Karena itu kita harus menang, begitu ya. Nah, supaya menang, Tuhan berkenan menolong kita dengan strategi dan persenjataan. Baik, satu hal juga yang perlu kita sadari, kakak dan abang, dalam peperangan itu anak-anak remaja bisa saja tidak selalu menang, ya. Kita harus sadari itu. Makanya tadi saya ungkapkan di situ, Tuhan tahu kelemahan kita. Iblis tahu kelemahan kita, iblis memanfaatkan kelemahan itu. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi Tuhan menolong kita di dalam kelemahan kita. Itu yang penting. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk sebagai jembatan, ya, pengantar kita untuk sampai pada apa yang
tertulis atau apa yang akan kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 4 ini. Silahkan. Baik, terima kasih Amang untuk pemaparannya mengenai bab 4 ini dengan menyimpulkan dengan begitu jelas. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kita akan bertanya sedetail mungkin. Apabila abang kakak masih ada hal yang belum jelas atau mau ditambahkan juga boleh. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Tanya Kak Bet. Silakan Linda. Kak Linda. Ya, Horas Samang Pendeta. Jadi satu rangkaian yang cukup menarik dari bab 1, 2, 3, di mana bab 3 ini para siswa KTB cukup excited ya, cukup gembira karena mereka mendengar kabar yang penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa mereka, gitu, sudah menebus dosa manusia seperti itu ya. Kemudian yang bab 4 ini ternyata setelah selamat, setelah Tuhan menyelamatkan hidup kita, ternyata belum selesai gitu perjuangan itu. Ternyata tantangannya masih banyak dan juga sangat besar gitu. Karena hidup di dunia ini seperti yang tadi dijelaskan banyak sekali rintangan sehingga kita harus mempunyai senjata. Dan kita di bab 4 ini harus memberi pengertian, memberi kesadaran kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sehingga yang hadir pada saat ini untuk menolong kita adalah Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bagaimana kita memberitahu atau mengajarkan kepada anak-anak ini untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu selalu ada dan siap menolong kesulitan atau menuntun jalan hidup mereka. Demikian Amang, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Linda. Untuk selanjutnya mungkin kakak abang yang lain bisa menambahkan atau mungkin ada pertanyaan. Kak Bet, saya Kak. Kak Roni. Saya menambahin dari Kak Linda pertanyaannya. Setelah uraian memang ini, kayaknya mungkin terlalu gimana ya, Mang, terhadap remaja ini. Remaja ini kan baru istilahnya polos, muda. Ketika kita memberi arahan tentang uraian bab 4 ini, hidup ini membuat seperti polemik bagi mereka yang istilahnya begitu polos, belum mengerti peperangan yang bagaimana ya. Karena di sini kita akan menguraikan, kita bawa pakai senjata, kita pakai tameng, kita pakai segala macam. Yang di mana bagi mereka itu, dunia mereka itu remaja, dunia fun, dunia yang tidak mikirin hal-hal seperti itu. Jadi, memang saya mau teknik untuk menyampaikan mereka itu, hidup ini keras istilahnya. Banyak godaan. Karena orang tua aja kita sampaikan ini belum tentu bisa mengerti mendalam bahwa apa yang kita lakukan ketika datang cobaan. Terkadang-kadang kita lihat sendiri, ketika ada orang terkasih sakit, kita berdoa, yang ada keluhan, yang ada itu selalu Tuhan, kenapa terjadi pada saya? Saya sudah melakukan ini. Sedangkan pada remaja itu kan banyak hambatan-hambatan yang mereka lakukan, banyak problem-problema dalam kehidupan remaja mereka yang mungkin mereka tidak sadari bahwa itulah peperangan yang mereka alami. Nah, jadi Amang tolong arahkan dengan cara yang mungkin soft bagi mereka, kita sehingga sampai ke sasaran dengan cara yang mungkin lebih halus, Amang. Melihat ya, Amang? Baik, Bang Roni, terima kasih. Mungkin untuk sesi pertama ini kita batasin 3 pertanyaan dulu, nanti akan dijawab sama Mang Pendeta. Untuk 1 pertanyaan atau tanggapan lain, silakan Kakak Abang. Kalau tidak ada, mungkin apakah mungkin Mang Pendeta bisa jawab untuk pertanyaan Kak Linda mengenai
bagaimana kita memberitahukan kepada adik-adik remaja bahwa Roh Kudus selalu ada untuk menolong kita. Dan pertanyaan dari Bang Roni, bahwa hidup ini adalah peperangan, bagaimana kita sebagai PDR menyampaikan kepada remaja agar mereka bisa paham. Begitu, Amang. Silahkan, Amang. Ya, baik. Yang pertama tentang Roh Kudus, ya. Ketika kita bicara Roh Kudus, terutama untuk anak-anak remaja, tapi pasti di sekolah minggu juga mereka sudah pernah lah dengar itu ya, pasti sudah disampaikan. Paling tidak ketika peristiwa turunnya Roh Kudus, pasti kakak-kakak GSM, guru-guru sekolah minggu juga pasti menceritakan itu. Ya, nah, memang untuk menanamkan pemahaman tentang Roh Kudus tidak bisa tidak kita harus paling tidak menyinggung trinitatis, ya, tritunggal, ketritunggalan gitu. Sebab memang nggak bisa dipisah dari situ gitu ya. Jadi Tritunggal itu kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Mungkin garis besarnya aja ringkas, sebab membahas topik Roh Kudus sendiri itu butuh waktu yang panjang dan mendalam ya, untuk kondisi untuk anak-anak remaja mungkin melalui KTB hanya ringkas saja ya basicnya. Jadi bahwa Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya, ya. Lalu Allah Anak ialah Allah yang menjadi manusia dan yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya, kematiannya di kayu salib. Nah, sesudah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ternyata Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah mau meninggalkan manusia. Karena itu disinilah masuk ayat Yohanes tadi, Yohanes 14:16 itu, bahwa aku akan mengutus ya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi kita lalu bawa firman itu tadi ya, bahwa Tuhan memang menjanjikan ada roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau Allah Bapa, Allah yang menciptakan dunia dan dia jauh, ya ada jarak yang jauh, tidak ada manusia yang pernah bertemu kan, kecuali Adam dan Hawa bertatap muka gitu. Musa saja bertemu dengan Allah di Perjanjian Lama itu dalam wujud semak belukar yang terbakar begitu, ya. Nah, tapi di dalam diri Tuhan Yesus, manusia bisa menatap wujud Tuhan itu dalam wujud manusia seperti kita. Nah, tapi Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke tahta kerajaannya di surga. Karena itu Allah mengutus Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga. Bagaimana kerja Roh Kudus? Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Jadi Roh Kudus anytime, kapan saja dia bersedia menolong kita dimanapun, kapanpun, ya, kapanpun. Jadi bahkan Roh Kudus lebih dekat lagi, gitu ya. Dia bekerja di dalam hati manusia. Maka kalau anak-anak kita, anak-anak yang hidup dalam firman Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, maka tubuh kita ingat tubuh kita adalah bait Allah kan. Di dalam tubuh ini Roh Kudus bisa bersemayam, bisa bertahta gitu. Jadi lebih meyakinkan anak-anak itu dan lebih menguatkan mereka bahwa ada Roh Tuhan atau Roh Kudus yang siap sedia menolong mereka setiap saat. Karena itu tadi perlu anak-anak itu dibekali atau ditanamkan satu ayat. Nah, itu yang akan mengingatkan mereka dan Roh Kudus akan menolong mengingatkan seperti kata Yohanes 14:26 itu ya. Mengingatkan, mengajarkan dan mengingatkan mereka akan firman yang sudah didengar. Bagaimana kira-kira bisa gitu ya? Ya, memang Roh Kudus, kalau kita bicara Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, ya mungkin kalau kita langsung Roh Kudus,
bisa membingungkan bagi anak-anak ya. Ini apa ini Roh Kudus ini siapa gitu. Karena itu sebagai pengantar mengawalinya, menjembataninya, memang kita harus bicara tentang Trinitas atau Tritunggal. Amang, kalau kata-kata mengutus saya ganti dengan menjelma itu jadi lain nggak artinya? Misalnya Allah mengutus mengutus Roh Kudus, atau Allah menjelma menjadi Roh Kudus. Menjelma sama mengutus sama nggak, Amang? Menjelma dengan mengutus sebenarnya beda ya. Beda ya? Iya. Jadi Maksudnya gini. supaya mereka mengerti bahwa itu sebenarnya satu. Oh, boleh juga, boleh ya. Boleh, Saya ya? kira ya karena dalam konteks Tritunggal kan 3 tapi 1, Iya. 1 tapi 3. Iya. Tapi memang yang lazim disebut menjelma justru hanya Tuhan Yesus memang. Allah menjelma menjadi manusia gitu kan di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Atau dalam bahasa filosofinya inkarnasi kan itu. Allah berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus. Sedangkan Roh Kudus memang jarang, bahkan hampir tidak pernah memang dipakai kata inkarnasi ya. Tapi selama itu untuk mempermudah pemahaman mungkin ya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan juga. Saya pikir boleh, bisa ya. Bahwa Roh Kudus itu memang kalau dalam bahasa ininya biasanya kan bahasa pengajaran para guru malua, katekisasi Sidi, itu kan 3 pribadi kan. Yeah. 1 tapi 3 pribadi gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu juga pribadi Allah juga sebenarnya. Jadi menjelma di dalam Roh Kudus, saya pikir tidak salah. Iya, karena kalau kita pakai kata mengutus, berarti saya mengutus seseorang gitu. Jadi ada 2 orang gitu. Yeah. Yesus mengutus Roh Kudus. Berarti saya mengutus kamu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin untuk tingkat-tingkat SMP, SMA mungkin kita bisa mengatakan bahwa Yesus, Allah menjelma menjadi Yesus kemudian bisa juga menjelma menjadi Roh Kudus. Itu mungkin enggak dalam secara Alkitab tidak salah ya, Amang? Tidak salah. Oke. Ya, terima kasih, Amang. Oke. Amang? Iya. Saya coba agak kurang setuju dibilang kalau Roh Kudus itu menjelma tapi kalau saya pikir Tuhan itu turun tapi dalam berbentuk roh, yang dimana lidah-lidah api waktu Pentakosta itu kan ditulis itu Roh Kudus turun kepada murid-murid sehingga mereka berbahasa roh, di mana bahasa roh itu memang bahasa-bahasa daerah lain. Jadi bukan menjelma tapi turun. Tapi Tuhan itu turun dalam berbentuk roh, yang dimana ada janjinya, aku akan menyertai engkau, tapi dalam bentuk roh. Ada ayatnya kan, Amang? Iya, betul, ada. Iya, tapi bisa juga kan Tuhan itu turun dalam bentuk. Nah, berarti kan Tuhan berubah bentuk. Jadi sebenarnya sama juga itu, Bang. Ya, Tuhan turun dalam bentuk api. Tuhan berwujud api. Tuhan turun dalam bentuk manusia, bayi Yesus di kandang di Bethlehem. Tuhan menjelma menjadi bayi. Jadi sebenarnya sarupa ini ya. Iya, istilahnya aja beda. Tapi yang penting pengertiannya ya untuk anak-anak remaja khususnya, memang kita perlu memakai bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dipahami ya. Jadi saya pikir tidak menyalahi secara teologis juga kalau dibilang menjelma ya. Menjelma sebagai dalam wujud Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus untuk Bang Roni, Roh Kudus juga tidak hanya dalam lidah api. Merpati, ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya Roh turun dalam wujud merpati ya. Jadi sampai sekarang juga di gereja-gereja di mana saja ada 2 yang selalu menggambarkan Roh Kudus. Selain lidah api, tapi juga merpati. Itu yang 2 itu biasanya untuk menggambarkan Roh Kudus. Baik, iya tadi Bang Roni tanya gimana ini remaja biasanya ceritanya atau dunianya yang fun-fun aja. Ini lalu tiba-tiba kok dibilang hidup ini berperang. Wah, kok ngeri kali ini peperangan ini. Masih remaja udah diajak perang begitu ya.
Jadi gini, masuknya. Nah, memang persoalan kita selalu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan teologis tapi dalam bahasa yang remaja gitu ya. Pesan teologis atau dogma, ini kan KTB ini banyak hal-hal dogmatis sebenarnya di sini. Karena ini basic untuk pertumbuhan iman anak-anak remaja ya. Jadi bagaimana bicara tentang peperangan atau bagaimana kita menyampaikan bahwa hidup ini adalah peperangan kepada anak remaja. Nah, mungkin bisa dengan pertanyaan begini ya, kakak dan abang. Adik-adik pernah nggak mengalami pergolakan? Misalnya, contoh yang paling relevan misalnya ketika ulangan atau apa, ada keinginan nyontek. Ya, ada keinginan pengen lihat samping, apalagi kalau kebetulan yang duduk dengan kita itu lebih pintar dari kita gitu ranking, ada keinginan untuk nyontek di satu sisi. Di satu sisi kita tahu itu tidak boleh. Di satu sisi kita tahu itu dilarang gitu, tidak jujur gitu. Nah, itu kan ada pertentangan di dalam hati, dalam batin. Nah, mungkin contoh lain lagi misalnya itu tadi temen ngajak coba-coba, ayo coba deh, lu nggak jantan lu, biasanya anak-anak remaja kan gitu ya, dipengaruhi dengan kalimat-kalimat yang mempush gitu kan, mendorong gitu. Allah masa gitu aja nggak berani, ayo gitu. Di satu sisi sebagai remaja dia, waduh ini teman sendiri, ya teman deket, teman baik, teman akrab gitu ya. Tapi di sisi yang lain, aduh masa iya demi teman aku melakukan hal itu gitu loh. Nah ini sebenarnya sudah bentuk peperangan ini Bang sebenarnya. Ya itu peperangan kan, ketika ada pertentangan di dalam diri kita, di dalam batin atau hati kita, antara melakukan atau tidak gitu kan. Ada banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang relevan untuk anak remaja ya. Itu dua contoh. Yang lain lagi misalnya saya nggak tahu apakah mungkin berbohong mungkin ya, bisa juga tapi saya nggak tahu apakah relevan bohong untuk anak-anak remaja HKBP Serpong. Apa ada anak-anak remaja Serpong yang suka berbohong? Saya iya, misalnya contoh-contoh kecil, misalnya disuruh apa, kembaliannya berapa, nggak dibalikin gitu, ya kan, itu kan apa ya yang relevan kan, yang dalam hidup sehari-hari. Kembaliannya mana, misalnya mamanya nanya, oh nggak ada kembalian kok, uangnya pas gitu kan. Atau beli buku harganya 5.000, harganya 20.000 tapi bilangnya 30.000. Banyak sebenarnya gitu ya. Tapi kita ketika melakukan itu tentu ada kan di dalam hati ada apa? Ada pergolakan gitu ya. Ya, di satu sisi nggak apa-apa, di satu sisi aduh, ini kan salah. Nah, itulah peperangan. Gitu ya, itulah peperangan. Jadi kita memasukkan hal-hal yang relevan gitu ya, yang yang dekat dengan kehidupan anak-anak remaja sehari-hari gitu. Jadi bisa dari situ Bang Roni ya, kita masuknya, lalu kita bawa mereka, kita bimbing mereka bahwa ya memang nanti di masa remaja ini justru paling banyak sebenarnya peperangan. Terutama masa remaja ini kan masa akil balik ya, masa pancaroba bahasa ininya kan. Kan itu ya kalau psikolog biasanya sering mengatakan itu kan masa-masa mencari jati diri. Disitulah justru perlu, makanya KTB itu perlu basicnya gitu loh. Di saat mereka bergumul menghadapi banyak tantangan, di situ justru perlu dibekali dengan KTB ini. Gitu. Jadi sehingga mereka kuat ketika menghadapi peperangan itu, mereka sudah siap dengan strategi dan siap dengan senjata.
Dan contoh juga yang di buku ini, ya, di bab 4 ini, kalimat pertamanya kan juga tentang seorang anak remaja yang bernama Tony, kan. Tony sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setelah menerima penyelamatannya, ia sadar harus menjadi cerminan Allah. Namun, rasanya susah sekali untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Nah, ini juga anak remaja pasti punya, bisa banyak contoh. Kalau Tony tidak ikut merokok atau berkelahi, ia takut dijauhi teman-temannya. Tapi juga sulit sekali menahan diri untuk tidak menyontek dan berbohong. Tony hampir putus asa. Nah, ini peperangan ini, Bang. Ini awalnya aja sudah diawali dengan peperangan. Saya hanya membahasakan lebih tegas lagi gitu loh ya di pengantar tadi, bahwa hidup ini adalah peperangan gitu. Jadi tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu berat, saya pikir, untuk anak remaja, untuk menyadarkan mereka melihat fakta bahwa memang hidup ini adalah peperangan. Ya, demikian. Baik, Bang Roni, bagaimana? Cukup atau masih perlu? Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah kakak abang yang mau bertanya? Ya, Kak Chandra, silakan. Ya. Malam, Amang. Malam. Ini Amang, di sini kan nanti di apa yang diisi ini juga ada, mari saling mendoakan kelemahan masing-masing dan mintalah pada Roh Kudus agar kamu dimampukan. Kita seringkali berdoa itu dari awal doa sampai akhir, jarang sekali kita berdoa langsung minta kepada Roh Kudus ya Amangnya. Yang biasa di gereja-gereja atau dimanapun, berdoanya paling ya Bapa, ya Yesus, kira-kira seperti itu ya Amangnya. Jarang sekali kita langsung minta ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kira-kira kenapa itu ya Mang ya? Apakah kurang sosialisasi atau kurang favorit gitu langsung berdoa kepada Roh Kudus gitu, Amang? Kira-kira gimana itu ya, Mang? Ya, gitu. Baik, Kak. Amang Pendeta mau langsung dijawab atau menunggu tanggapan? Silakan, masih ada lagi mungkin, ya kalau ada lagi nanti biar sekaligus dijawab. Baik, Kakak Bang. Ada tanggapan atau mungkin ada pertanyaan lain? Sambil mempersiapkan pertanyaan, mungkin Amang bisa dijawab. Oke, baik. Ya, memang harus diakui dengan jujur, gereja kita atau gereja mainstream pada umumnya, ya, sebenarnya bukannya tidak populer atau ya mungkin karena memang teologinya berbeda gitu ya. Jadi begini, yang pertama, yang lebih sering terutama dalam teologi dan prakteknya juga dalam ibadahnya, menyebut-nyebut nama Roh Kudus itu adalah saudara-saudara kita dari gereja harismatik, Pentakosta dan harismatik. Kenapa? Itu pertanyaannya kan. Jadi sesuai dengan namanya, mereka disebut aliran harismatik dari kata harisma. What is harisma? Karisma itu artinya adalah anugerah, karunia. Artinya karisma itu karunia. Nah, di 1 Korintus 2, di surat Korintus itu kan ada karunia, rupa-rupa karunia roh. Ada beragam karunia. Nah,
Salah satunya di situ karunia berbahasa roh. Ada kan? Karunia menyembuhkan, karunia. Maka yang menjadi pegangan utama atau dasar dari teologi karismatik itu perintus itu tadi tentang rupa-rupa karunia itu, sehingga mereka sangat menekankan itu ya, karunia Roh Kudus, karisma, makanya namanya karismatik ya. Hingga misalnya kita tidak pernah dengar di HKBP ada pendeta berbahasa roh kan? Ya, dari bagi hamu adong padita di HKBP bahasa roh. Nggak pernah kan? Nggak pernah terjadi lah, saya yakin di HKBP Serpong juga, atau di HKBP mana gitu. Tapi mungkin bagi kakak dan abang yang pernah atau suka ikut KKR, ya pasti pernah dengar itu ya, atau mungkin yang suka jajan di luar, suka jajan di GBI atau di gereja yang lain, pastilah pernah ya mendengar ada song leader atau WL-nya, worship leader-nya, atau apalah yang bertugas lalu ala samyara 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 bara gitu kan ya, berbahasa roh gitu. Di HKBP enggak ada itu. Jadi memang tekanan dogma dan teologianya di situ ya. Mereka lebih menekankan itu. Nah, sementara kita gereja mainstream, gereja Protestan juga gereja Katolik, kita lebih berpegang pada firman Tuhan Yesus yang berkata, apapun yang kau minta dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ya kan? Itu firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjanjikan itu di kitab Yohanes ya, di Injil Yohanes. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, ya kan? Maka aku akan memberikan kepadamu. Mintalah segala sesuatu dalam nama Yesus gitu. Itu sebabnya sejak sekolah minggu, sejak dini, anak-anak sekolah minggu di HKBP, di gereja-gereja mainstream, juga gereja Katolik, selalu diajarkan kalau berdoa, jangan lupa diakhiri dengan dalam nama Yesus. Ya kan? Kita juga kan begitu kan? Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Atau kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami minta doa ini, atau kami pertaruhkan doa ini, atau kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi memang karena ayat Alkitab itu mengatakan bahwa kita harus meminta di dalam nama Yesus, maka semua doa lalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apakah tidak boleh meminta kepada Roh Kudus? Boleh. Kenapa tidak? Ya, biasanya kalau kepada Roh Kudus biasanya kalau saya gitu ya, atau pengkhotbah biasanya, nah kalau ini termasuk pengkhotbah HKBP, biasanya mereka berdoa, urapi, ya Roh Kudus, urapi hambamu. Iya, itu biasanya pengurapan, karena ada pengurapan Roh Kudus di Alkitab, surat Rasul Paulus kan, urapan Roh Kudus ya. Jadi urapi hambamu. Jadi tidak salah juga minta kepada Tuhan Yesus, tapi juga tidak salah kalau kita minta kepada Roh Kudus gitu. Hanya jangan lupa, kalau ini teologianya, kita tidak diajarkan meminta di dalam nama Roh Kudus, tidak. Tidak ada ayat Alkitab yang berkata begitu. Juga tidak ada ayat Alkitab yang berkata kami minta di dalam nama Allah Bapa, tidak. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak salah minggu lalu ya, tidak ada nama lain di dunia ini yang diberi kuasa, itu kan ayat minggu lalu. Ada udah tanya di salku, kalau nggak salah ya, bahwa tidak ada nama lain di dunia ini di mana di dalam nama itu ada kuasa yang diberikan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi nama Tuhan Yesus itu jaminan begitu. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak di dalam doa kita menyebut nama Roh Kudus? Boleh, kenapa tidak? Tiap minggu kakak-kakak PDR coba perhatikan.
setiap minggu kita selalu membuka ibadah dengan votum. Bagaimana bunyi votum? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Ya kan? Itu. Lalu dibaptis. Nah, ingat nggak kalau dibaptis? Apa kata pendeta ketika membaptis? Aku baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Itu muncul itu. Atau tetangga kita Katolik setiap mengawali doa. Jadi gini, kemarin di sermon kebetulan ada Sintua juga yang nanya gitu. Kenapa kita tidak menutup doa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Tidak. Kita menutup doa selalu harus di dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya. Lalu di mana ditempatkan itu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Itu biasanya justru di awal ibadah, di votum atau berkat baptisan gitu ya. Atau tetangga kita Katolik sebelum berdoa biasanya mereka membuat tanda salib kan, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baru mereka berdoa dan di akhir doanya dalam nama Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi ya bukannya kurang populer, bukannya kita tidak memberikan tempat yang istimewa buat Roh Kudus, tidak juga. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semuanya adalah satu, tapi memang ajaran kita yang mengatakan begitu. Ya, jadi itu bedanya dengan karismatik begitu. Ya. Oke, baik. Kak Chandra, bagaimana? Iya, makasih Amang. Cuman gimana ya, kan di sini nih di buku ini ada dibilang mintalah pada Roh Kudus agar kamu dimampukan. Nah, kita bilangin ke remaja itu kira-kira gimana ya cara mintanya? Misalnya nih, ya Roh Kudus berikanlah kami ini itu gitu. Kira-kira gimana ya cara? Ya itu. Ya itu, iya boleh. Seperti yang saya katakan tadi, saya kadang-kadang kalau berdoa sebelum khotbah, ya Roh Kudus urapi hambamu. Kan awalnya, ini misalnya formulasi doanya ya, garis besarnya. Biasanya kan, Maha Besar Allah Bapa kami di surga, gitu kan ya, Tuhan kami yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Lalu kita memuji, memuliakan, lalu doanya apa. Kemudian boleh juga di dalam doa itu diminta, ya Roh Kudus urapi hambamu, seperti saya katakan tadi, atau ya Roh Kudus tuntun aku, bimbing aku di masa remajaku ini agar aku mampu melawan cobaan atau godaan gitu. Atau ya Roh Kudus boleh, tidak dilarang, malah itu bagus ya. Hanya menutupnya nanti sebelum amin, jangan lupa di dalam nama Yesus Kristus. Itu ya. Jadi boleh ya Kak ya, di dalam doa itu kita minta kepada Bapa, atau kita awalnya di awal doa sebagaimana biasanya kita semua kan, doa kita formulasinya kan selalu begitu. Di awal kita memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Lalu isi permintaan kan bisa banyak gitu ya, atau apalagi doa syafaat. Nah, di dalam permintaan ini, di dalam isi doa itu sangat dibolehkan kita meminta kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, beri aku kekuatan. Ya Roh Kudus, tolong aku, bimbing aku, mampukan aku untuk melawan cobaan atau godaan dan sebagainya. Terima kasih Amang. Ya. Terima kasih Kak Chandra. Untuk kakak abang yang lain, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Karena habis ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 4 untuk lebih detail lagi, karena materinya masih ada yang belum kita bahas. Aku sebentar Kak. Silakan Kak DP yang cantik. Horas Amang. Horas. Amang, ada satu pertanyaanku Amang, yaitu apakah mungkin Roh Kudus itu dapat meninggalkan orang percaya?
Ya. Dicatat apakah Roh Kudus dapat meninggalkan orang percaya gitu ya, Kak? Boleh saya bantu apa, Mang? Nanggapin KDP? Silakan. Silakan, Bang. Roh Kudus bisa meninggalkan orang percaya. Saya bilang contohnya yaitu Saul. Ketika dia tidak lagi diurapi oleh Roh Tuhan, ketika Daud ingin karena Saul mengejar Daud tidak mau melukai Saul, dia hanya memotong ujung punca karena dia bilang orang yang telah diurapi Tuhan tidak boleh disakitkan atau diapain. Tetapi ketika Roh Tuhan itu keluar dari Saul, maka dia tidak memiliki Roh Tuhan lagi. Apakah itu benar, Bang? Mulai Bang. Baik, Bang. Ya, oke, baik. Sudah dijawab sama Bang Rodi. Ya, jadi bisa meninggalkan manusia. Ya, salah satu contoh yang faktual adalah ketika orang murtad. Kayak artis siapa itu yang gara-gara kawin dengan jenderal lalu dia pindah agama? Sedo Itahei. Urus Manjunta, Amang. Urus Manjunta, Amang. Bella Safira, Amang. Bella Safira. Bella. Ya, itulah ya. Badat kadang Roh Kudus di sini, ngai tadi kon ya. Jadi itu. Nah, di dalam Alkitab salah satu contoh ya Judas Iskariot, ya kan? Atau juga itu yang berbohong kepada Tuhan, berbohong kepada Roh. Ananias dan Safira. Ya kan? Dia pikir dia bisa bohongin manusia gitu kan, dia berbohong di hadapan Petrus, Rasul Petrus di hadapan manusia. Tapi ternyata Tuhan atau Roh Tuhan tidak bisa dibohongin kan. Jadi bisa saja Roh Kudus meninggalkan manusia. Karena itu kita perlu selalu hidup di dalam firman Tuhan, dekat bersekutu dengan Tuhan, mempunyai komunikasi yang intensif, yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita selalu ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Baik, KDP gimana? Sudah jelas? Baik, Amang. Saya ada satu pertanyaan. Amang, mungkin bisa dibuka di halaman 22. Di situ kan dijelaskan bahwa kita di sini untuk di bab 4 ini kita mengajak adik-adik remaja bahwa yang di poin yang keterangan kedua bahwa setelah mereka mendapat keselamatan itu ada Roh Kudus yang berperan dalam proses perbaikan citra Allah. Nah di sini saya seperti tadi pada waktu KTB mereka menjawab bahwa mereka tuh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Semua menjawab itu. Tapi pada waktu saya berikan pertanyaan, apakah kita akan selamat, kita akan masuk surga? Karena kan mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Terus saya tanya lagi, apakah kamu akan masuk surga? Dia bilang, saya nggak tahu, Kak. Saya ragu, Kak. Nah, seperti itu kan ada, di sini kan dibutuhkan namanya Roh Kudus untuk bisa memperbaiki citra diri. Nah, untuk bisa masuk ke mereka, bagaimana ya, untuk mereka menggambarkan bahwa itu Roh Kudus yang berbicara, ataukah hanya emosional sendiri, ataukah memang itu, kadang-kadang kan iblis itu membisikkan menurut kita, oh itu jangan-jangan Roh Kudus yang berbicara, seperti itu. Bagaimana mengarahkan remaja supaya mereka mengerti bahwa hal-hal yang mana yang Roh Kudus yang berbicara ke diri mereka, atau itu godaan peperangan yang sebenarnya harus mereka lawan, seperti itu. Atau kakak abang yang lain mungkin ada menambahkan? Kayaknya Bang Liber mau nanya ya Bang ya? Silakan Bang. Kak Bet, boleh aku nanya lagi Kak Bet? Oh silakan Bang Roni. Amang, kerjanya iblis itu kan tadi Amang bilang mencari kelemahan dari manusia. Berarti nanti di KTB kita mengupas kelemahan remaja itu satu-satu, Amang. Karena nanti istilahnya kan remaja itu
di depan teman-teman mereka itu kan sangat menjaga, nggak mau seperti tadi memang Amang bilang rata-rata kemarin saya tanya apa dosa yang dilakukan, yang kemarin kejatuhan dosa itu rata-rata bilang ya bohong. Nah, jadi kan istilahnya saya tidak itu aja, nanti mungkin saya akan ngupas kelemahan-kelemahan mereka. Karena nanti dengan demikian, ketika dapatkan ada ayatnya tadi bahwa Tuhan akan menguatkan orang yang dicobai dan yang kelemahan-kelemahan tersebut. Mulai ya, Mang. Ya, sorry Bang Roni bisa diulang. Jadi pertanyaannya gimana, Bang? Bagaimana kita istilahnya membuat mereka bisa berterus terang akan kelemahan-kelemahan pribadi mereka. Dengan mereka berterus terang, kita akan bisa masuk untuk bagaimana mereka tahu kelemahannya, istilahnya mereka bisa untuk berserah berdoa kepada Tuhan bahwa inilah kelemahan saya, tetapi di hadapan teman-teman mereka, Amang. Itu. Sedangkan kan mereka pasti untuk terbuka itu sangat berat, walaupun sudah berapa kali ketemu mereka ini, Amang. Lihat, Amang. Oke. Ada lagi? Ada lagi Kakak Abang? Satu Kak Bet. Oh, silakan Kak. Amang mau tanya, Amang. Dalam peperangan rohani yang kita alami dalam kehidupan ini, berarti kan ada dua kekuatan ini ya sekarang ya, Mang. Kekuatannya Tuhan dan kekuatannya iblis ya, Mang. Nah, berarti kita sebagai manusia adalah eksekutor ya, Mang. Memilih antara kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis. Karena memang di dalam saya pribadi, saya rasakan di dalam diri saya itu seperti ada dua kekuatan gitu, Amang, yang saling tarik menarik dalam satu pengambilan keputusan. Bahkan terkadang kita udah tahu itu kebenaran itu, sudah tahu gitu, sudah ngerti bahwa yang ini salah. Tapi terkadang kekuatan daging, kekuatan iblis itu luar biasa besarnya sehingga suara Tuhan itu begitu kecil gitu, Amang ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya suara Tuhan itu begitu kecil sehingga iblis itu begitu besar pengaruhnya kepada manusia? Padahal kan istilahnya kita sudah mengetahui kebenaran itu emang ya. Dan kita memang sering kalah di situ, sering jatuh di situ emang. Seolah-olah kita nggak, kalau dari diri kita sendiri kita nggak bisa melawan iblis itu, dia begitu besar, begitu berkuasa dalam kehidupan kita sehingga kita sering kalah, sering jatuh ya, Mang. Berarti emang yang mau saya tanyakan, apa yang harus kita lakukan supaya dalam peperangan ini selain tadi yang kita bicarakan tentang perisai-perisai perlengkapan rohani yang tadi, Amang ya. Karena kita udah tahu sih, tapi kenapa begitu sulit untuk melepaskan diri dari kekuatan si iblis itu, Amang? Melihat, Amang. Baik, Kak. Silakan, Amang. Baik. Dari Kak Betty tadi ya, ini sebenarnya sudah sedikit kita bahas ya minggu lalu di bab 3 pertanyaan nomor 5 kan itu kan. Di bab 3 pertanyaan nomor 5, apakah kamu sudah diselamatkan gitu kan? Lalu saya bilang gimana? Ayo siap nggak kalian? Kalau mereka jawab belum atau belum tahu atau tidak tahu gitu ya. Jadi justru itu yang perlu kita persiapkan, mengantisipasi atau menuntun, membimbing anak-anak itu ketika mereka menjawab seperti itu tadi. Belum, nggak tahu, ragu-ragu. Gitu, mereka ya. menjawab sudah terima Tuhan Yesus, tetapi pada waktu ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Dia bilang nggak tahu, katanya. Nah itu, iya.
sama dengan misalnya karena diselamatkan, selamat itu jaminan masuk surga gitu kan. Kalau sudah selamat berarti kan masuk surga. Jadi orang yang sudah diselamatkan terjamin dia masuk surga. Nah, ketika dia ditanya misalnya apakah kamu yakin masuk surga, lalu dia bilang belum, itu sama dengan tetangga kita sebelah gitu ya. Kalau ditanya insya Allah gitu ya jawabnya ya. Nah, kalau kita kan enggak gitu, tidak ada semoga, tapi jaminan gitu. Nah, kembali, mari kita perlahan-lahan, memang menghadapi anak remaja butuh kesabaran ya, kakak dan abang PDR, sebab mereka seperti saya katakan tadi baru meninggalkan sekolah minggu, ya, pancaroba masih baru-baru gitu kan, dan penuh dengan apa ya? Dengan pergolakan ya antara masih anak-anak menuju ke remaja gitu kan ya, remaja atau dewasa gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak mengherankan sebenarnya kalau mereka lalu bilang ragu-ragu atau tidak tahu gitu. Nah, disinilah perlu kita membimbing, menuntun ya, menuntun adik-adik kita itu. Sebentar. Sorry, baterainya tiba-tiba lowbat. Nanti putus tiba-tiba. Oke. Ya. Jadi disitulah kita perlu menuntun bahwa salah satunya adalah baptisan. Nah, masuklah dari situ. Kamu sudah dibaptis? Sudah. Nah, di-refresh kembali, ingat, karena anak-anak pasti nggak ingat dong, apalagi kalau kita aja mana tahu kita waktu dibaptis kan, apalagi ketika kita masih bayi gitu ya. Jadi kalian sudah dibaptis, ketika kalian dibaptis itu, kalian namanya disebutkan kan, Ale, Adwi, atau Anu, siapa gitu namanya, aku baptisan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati engkau pada saat masukmu, itu ada kalimat itu ya, ketika pendeta membaptis ya, kalau di HKBP, Tuhan memberkati engkau pada saat engkau masuk ke dalam kerajaannya. Jadi baptisan adalah tanda bahwa seseorang sudah resmi menjadi warga kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kalau kita sudah menjadi resmi menjadi warga kerajaan Allah, maka kita juga berhak atas apa yang ada diperoleh oleh warga kerajaan Allah. Apa itu? Keselamatan. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Makanya kalau orang sudah dibaptis, dia sudah resmi. Dia sudah ada jaminan keselamatan dia karena dia sudah apa ya kembali mungkin bandingannya gitu ya. Kalau di Muslim itu resmi, kalau menjadi Islam dengan 2 kalimat syahadat, gitu kan. Lalu kalau laki-laki disunat misalnya. Nah, kalau kita baptis itu resmi. Nah, kalau dia sudah resmi menjadi warga kerajaan Allah, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, maka dia berhak atas keselamatan gitu. Nah, jadi kita tanamkan agar anak-anak tidak ragu-ragu gitu. Kalau nanti dia alasannya adalah kenapa dia ragu dia masuk surga atau tidak karena dia masih berdosa, disitulah kita masuk kepada bimbingan Roh Kudus itu bab 4 ini. Kan memang benang merahnya dari pertama itu kan begitu ya. Kita sudah dijamin keselamatan, kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi kita kembali ke fakta di dunia. Kita masih di dunia, nak. Kita masih di dunia, dek. Artinya apa? Selama kita di dunia, iblis selalu ada. Gitu. Kita baru tenang, aman, nyaman kalau kita ada di surga. Nah, selama kita di dunia, kita akan selalu menghadapi itu. Gitu. Jadi, kita besarkan hatinya, kita beri semangat bahwa kau pasti selamat, gitu ya. Kau sudah menjadi anak Tuhan, Yesus sudah mati untukmu, untuk kita semua. Dan darah Yesus itu adalah jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya. Jadi yang penting dia terima Yesus sebagai juru selamat, itu dipegang, itu butuh waktu memang ya. Sekali lagi kakak dan abang butuh waktu, sebab
Kita tahu, kita perlu tahu psikologinya, remaja itu masih labil ya, masih labil. Jadi perlu penguatan gitu ya. Ya, itu lalu yang kedua tadi, oh ya, Bang Roni. Nah, apakah anak-anak akan mau mengutarakan kelemahannya di depan teman-temannya? Belum tentu. Dan kalau tidak mau, jangan dipaksa, kata Adana Bangya. Disitulah perlunya pendekatan pribadi. Minggu lalu kan ada siapa yang tanya itu ya? Kak Linda kalau nggak salah ya. Ada hal-hal tertentu yang memang kita perlu berkomunikasi secara pribadi. Dan di buku ini juga, kalau saudara-saudara PDR membaca petunjuk bagi pemimpin di halaman belakang itu ada itu. Itu di poin keempat, itu ya. Ada itu di poin keempat, saya bacakan. Karena setiap pribadi unik, pemimpin diharapkan dapat melakukan pendekatan pribadi. Poin keempat. Pendekatan pribadi kepada setiap anggota kelompok. Jadi, biasanya kalau pribadi akan menjadi lebih terbuka. Dia akan bersedia terbuka, gitu, karena tidak ada. Kita saja yang dewasa, kadang-kadang kita tidak mau terbuka didengar oleh banyak orang, kan? Tapi ketika pribadi, konseling pribadi, biasanya kita lebih terbuka. Jadi apalagi anak-anak, adik-adik remaja, ya, itu satu, ya, tentang keterbukaan kelemahan mereka itu ada baiknya memang pendekatan secara pribadi agar mereka mau berterus terang, ya. Lalu oh ya, itu mungkin ya menjawab Bang Roni ya. Adong depan nasohu alusi tahe. Pertanyaan Kak Diana Tambunan, Ama? Pertanyaan Kak Diana. Iya, Bang Roni sudah ya, udah terjawab pertanyaannya ya. Oke. Lalu Pak Kak Diana tadi ya, Diana ya. Oke. Iya. Dalam peperangan rohani ada dua kekuatan, betul. Makanya berperang karena ada dua kekuatan yang selalu tarik-menarik. Itu sebabnya di awal pernyataannya adalah hidup ini adalah peperangan, gitu ya. Ada dua kekuatan yang tarik-menarik antara Tuhan dan iblis. Dan kita sebagai manusia, kenapa lebih sering suara iblis lebih keras? Ya, sementara suara Tuhan lebih kecil. Karena suara iblis pakai toa, suara Tuhan cuma bicara hati. Jadi toanya volumenya full lagi kan, sampai 10 km kedengaran toanya. Tapi suara Tuhani Holland bermusik di bagasar roha ate. Jadi ala di bagasar roha jujur daftar bigi gitu ya. Gumogo suara si polisi itu. Iya, jadi gini mungkin pertanyaannya. Kalau ditanya kenapa ya gitu. Jawabnya sebenarnya sederhana aja, kakak-kakak dan nama. Apa jawabnya? Karena kita masih di dunia. Itu. Ala di portivio dope kita, karena kita masih di dunia, ya dunia ini memang tempatnya simbolis gitu loh. Ya, simbolis itu. Jadi jangankan kita, jangankan kakak-kakak PDR, abang-abang PDR, jangankan remaja HKBP Serpong. Tuhan Yesus saja dicobai kok. Di dunia kan? Tuhan Yesus saja dicobai gitu loh. Jadi tapi Tuhan Yesus menang. Nah, dia lawan gitu kan. Dia lawan dan dia menang. Makanya dia sudah menang atas pencobaan, dia pasti akan bersedia menolong kita ketika kita menghadapi pencobaan. Jadi Tuhan sudah merasakan bagaimana beratnya pencobaan itu, dia tidak akan biarkan kita sendiri menghadapi pencobaan gitu ya. Jadi memang selama kita di dunia ini, jadi jangan lelah dan jangan putus asa. Ya, kalaupun kita harus berperang, jangan dibayangkan perang-perangnya itu akan apa gitu ya, seperti perang
perang melawan ISIS atau perang, bukan. Tapi yang jelas ada strategi dan senjata yang sudah Tuhan beri. Ya, itu yang penting kita pegang, kita ingat gitu ya. Ada strategi, tadi strateginya ada kalau kita tahu jauhkan diri seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan, jauhkan kami dari pencobaan. Jadi kalau sudah tahu di situ pencobaan, jangan didekatilah. Ya kan? Karena kita minta sama Tuhan Yesus, jauhkan kami dari pencobaan gitu. Lalu senjatanya itu tadi. Ada banyak senjata yang sudah dipersiapkan Tuhan. Salah satunya adalah tameng firman Tuhan dan kekuatan iman. Dan terutama tentu saja doa. Ya. Ya, dengan itu saya yakin bukan hanya kakak dan abang PDR, semua anak-anak KTB pasti menang dalam peperangan. Amin. Amin. Tapi tapi kadang Abang, iblis itu kadang canggih ya, Bang. Dia tidak hitam dan putih. Bahkan kita bisa lihat sekarang, bahkan di gereja, yang istilah notabene orang yang lebih beriman dan mengetahui tentang firman, justru di situ dia bekerja yang luar biasa. Maksud saya, ketika orang-orang beriman, orang-orang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mempunyai tameng yang begitu kuat, mempunyai perisai yang begitu kuat melawan iblis, tapi kenapa sering kalah, Amang? Roh Kudusnya kenapa kemana gitu loh, maksud saya. Mungkin kalau di kalangan orang-orang awam mungkin peperangan sering kalah itu biasa, tapi bahkan kenapa justru di kalangan gereja, di kalangan pendeta-pendeta yang sudah jelas mengetahui firman dan begitu tentunya sudah memperisaikan diri dengan tameng-tameng terhadap iblis, tapi justru sering kalah ya Amangnya. Maksud saya Roh Kudusnya nggak bekerja berarti Amangnya. Bukan. Nah, ini seperti pertanyaan siapa tadi, kok kita nggak pernah sebut-sebut Roh Kudus dalam doa itu tadi, Kak siapa tadi itu? Kak Chandra. Iya, Kak Chandra tadi ya. Bukannya Roh Kudusnya tidak bekerja. Itu sama saja dengan kembali kita ke Taman Eden. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh deh. Kita flashback ke Taman Eden. Awal penciptaan di Taman Eden yang bersih, sempurna, suci. Manusia belum berdosa loh. Suci. Tuhan Allah aja sering jalan-jalan, bercengkrama di Taman Eden. Manusia pertama itu yang buatan tangan Allah, asli buatan tangannya, jatuh hanya karena iblis bilang, enggak benar itu. Justru kalau kau makan itu kau jadi sama dengan Tuhan, katanya. Hanya dengan kalimat itu, langsung dipetiknya buah itu. Jadi, bukannya Tuhan tidak bekerja, bukannya Roh Kudus tidak bekerja, ada satu poin, ya, satu fakta yang kita tidak boleh lupa, kakak dan abang. Apa itu? Kita manusia lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kelebihan kita itu ternyata sekaligus menjadi kelemahan. Apa itu? Kehendak bebas. Free will. Kan karena kehendak bebas makanya Hawa memetik buah itu. Jadi kita diciptakan bukan menjadi robot. Seandainya kita diciptakan menjadi robot gitu kan, setiap kali misalnya remote-nya Tuhan Allah yang pegang gitu kan. Setiap kali misalnya Hawa atau Adam dekat-dekat pohon itu dipencet Allah dari atas kan, pada usia ini, nah, jauh belok dia kan. Setiap kali Adam dan Hawa jalan-jalan dekat pohon itu, lihat-lihat, dipandang-pandangnya, tertarik, pencet tombol dari surga, belok kalian, jauh dari situ gitu kan. Itu kalau robot. Tapi kita bukan robot gitu. Jadi kita punya kehendak bebas gitu. Itulah kelebihan kita, tapi sekaligus di situ kelemahan kita. Karena kita lalu bebas. Ya, kita yang lalu memilih, kita yang lalu menentukan. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ya kan? Tadi Adam dan Hawa contohnya. Nah, contoh yang lain lagi. Ini orang terdekat dengan Tuhan Yesus. 1 dari 12 murid
yang tiap hari sama-sama berjalan, tiap hari sama-sama makan, tiap hari sama-sama tidur di tempat yang sama, berjalan bersama, melayani bersama, justru mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi nggak heran gitu. Jadi kita tidak usah heran, loh kenapa ya gitu. Nah, yang penting mungkin kita tidak perlu berusaha mencari jawaban kenapa kok iblis lebih sering menang dibanding Tuhan dalam diriku. Nah, yang penting adalah jangan andalkan diri sendiri. Dalam kelemahan itu justru mari di situ kita diberi senjata dan strategi, dekatkan diri pada Tuhan karena kita tidak akan mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kuncinya. Oke? Baik, mungkin Kakak Abang, karena kita masih belum masuk ke bab 4, masih banyak pertanyaan yang harus kita bahas. Apakah setuju kita langsung ke bab 4 saja, materi untuk yang ada di buku? Oke. Iya. Baik, Abang, silakan untuk membahas. Oke. Iya, baik. Pertanyaan pertama, apakah pengalamanmu sama seperti Tony ceritakan? Ya, ini tentu masing-masing pasti bercerita dengan pengalamannya pasti beda-beda lah ya. Kita beri kebebasan kepada anak-anak remaja KTB itu untuk berekspresi, untuk bercerita, termasuk untuk tidak mau bercerita. Jangan dipaksa, ya. Tidak semua ya. Itu sebabnya saya katakan tadi seperti di poin 4 tunjuk bagi pemimpin, kadang-kadang disitulah kita butuh pendekatan pribadi, gitu ya. Anak-anak akan lebih terbuka kalau dihubungi secara pribadi. Lalu pertanyaan kedua, bacalah Yohanes 1 ayat 12, apakah statusmu setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Statusnya adalah apa? Kakak dan Abang? Anak Tuhan. Anak Tuhan, ya, anak Allah atau anak Tuhan, ya. Jadi istimewa, kita menjadi anak Tuhan loh, menjadi anak Allah gitu. Lalu yang ketiga, bacalah 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat yang mengatakan bunyinya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan status baru ini harusnya kamu berubah dan berjuang memperbaiki diri. Nah, Bang Roni sekali lagi di sini dipakai kata berjuang loh. Berarti berperang kan? Ya kan? Berjuang ya. Ayat pertanyaan nomor 3. Ya, harusnya kamu berubah dan berjuang memperbaiki diri. Apakah hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hidupmu? Ini tentu bisa jawabannya berbeda-beda tiap anak gitu ya. Jadi bisa jadi 10 anak 10 jawaban gitu kan, karena tiap orang tentu apa yang dia rasakan, apa yang dia alami bisa jadi beda ya. Ini tentu tergantung pada jawaban anak-anak remaja itu ya. Lalu yang pertanyaan keempat, kita lanjut. Seperti Tony, dalam proses perubahan kamu sering gagal. Siapakah yang akan menolong kamu? Ini tadi kita sudah bahas. Ya, Yohanes 14 ayat 16, di situ ditulis Yohanes 14 ayat 16, kurang lengkap Kak ya, Bang, itu Yohanes 14 ayat 16 dan 17a. Karena kalau hanya 16, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Kalau ayat 16 doang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Titik. Itu ayat 16. Kurang lengkap. Harusnya dilanjut ke ayat 17a. Yaitu roh kebenaran. Itu jawabnya. Ya, jadi ayat 16 dan 17a ya, roh kebenaran atau roh kudus. Pertanyaan nomor 5, apa yang dilakukan Roh Kudus dalam menolong kita? Ini tadi juga sudah ada, kita bahas Yohanes 14 ayat 26 dan Roma 8 ayat 26, yaitu mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Mengingatkan akan firman Tuhan yang telah aku ajarkan kepada. Nah ini tadi kalau kakak abang ingat, kenapa saya perlu tadi di poin, salah satu poin keempat kalau tidak salah di senjata itu,
strategi, berikan satu ayat yang menjadi pedoman pegangan yang bisa diingat dan dihafalkan. Bila perlu seumur hidup gitu ya. Jadi itu ketika mereka menghadapi cobaan, godaan, lalu mereka ingat ayat itu. Kalau tidak ingat, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Itu menurut ayat ini ya. Menurut Yohanes 14 ayat 26 dan Roma 8 ayat 26. Baik. Lalu yang terakhir, pertanyaan nomor 6. Dari firman Tuhan yang kita pelajari di atas, perlukah kamu putus asa dalam menjalani perubahan hidup? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Kita tentu berharap jawabannya tidak, iya kan? Masa iya putus asa? Enggak lah. Jadi kalau misalnya anak-anak masih menjawab putus asa, berarti kakak-kakak dan abang yang salah di situ. Iya dong. Iya kan? Kita sudah bahas panjang lebar di PA di sermon ini. Molotong pedido nasida, misalnya anak-anak tidak perlukah kamu putus asa? Aku putus asa. Waduh, ini kakaknya yang perlu dipertanyakan ini. Ya, atau abangnya ya. Jadi tentu jawabannya adalah tidak ya. Sebabnya tadi saya sampaikan berkali-kali, anak remaja itu masih labil, perlu dikuatkan ya. Jadi perlu dikuatkan, perlu penguatan lah. Perlu bimbingan, dikuatkan gitu. Seperti tadi kalau dia merasa, apakah kamu pasti masuk surga? Nggak tahu Kak, ragu-ragu. Nah itu, di situ kita push. Kita perlu masuk pelan-pelan. Kau dijamin deh. Kau sudah terdidik, sudah dibaptis, itu artinya kau terjamin masuk surga. Tapi Kak, aku masih sering bohong misalnya. Aku masih sering nyontek. Aku masih sering ngelawan gitu. Nah, di situ kita masuk bab 4 ini. Hidup itu adalah peperangan ya, tapi tentu nggak langsung itulah hidup ini memang berperang, nggak gitu juga gitu kan. Tapi kita tuntun mereka pelan-pelan. Nah, itulah perlu kita mendekatkan diri. Jadi ketika menghadapi jatuh bangun itu kelemahan manusia. Tapi jangan takut, Tuhan selalu siap menolong setiap saat melalui Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Nah, jadi bisa sebenarnya ya, untuk semua kemungkinan jawaban, terutama tadi, aku ragu-ragu masuk surga, aku ragu-ragu selamat atau tidak, enggak yakin, justru di situ kita masukkan bab 4 ini. Ya, perlahan-lahan. Ya. Oke. Pertanyaan sudah terjawab semua atau ada yang masih belum terjawab mungkin, atau ada yang belum jelas dari 6 pertanyaan yang ada di sini? Oke. Maaf, Amang, tadi mungkin ada satu pertanyaan saya yang belum terjawab. Oh iya, apa itu? Yang itu mengenai suara Roh Kudus. Seringkali yang memang remaja, terkadang kalau kita pun dalam kondisi tekanan yang cukup besar secara pribadi, saya mungkin seperti itu juga, seringkali antara suara Roh Kudus dan itu sebenarnya hanya perasaan saja dalam kondisi tertekan, itu sulit dibedakan, Amang. Atau mungkin untuk remaja sendiri juga, bagaimana saya tahu itu suara Roh Kudus, kita menekankannya seperti apa ya, Amang ya? Iya, yang pertama tentu suara Roh Kudus berarti suara Tuhan. Itu satu ya. Karena kita tadi sepakat konteks Tritunggal ya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tuhan. Suara Roh Kudus berarti suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, suara Roh Kudus pasti baik. Suara Roh Kudus itu pasti baik ya. Karena dia pasti baik, tujuannya juga baik. Tidak mungkin suara Roh Kudus bicara tentang sesuatu yang jelek. Tidak mungkin suara Roh Kudus bicara tentang sesuatu yang meragukan. Jadi kalau ada keraguan, itu bukan suara Roh Kudus. Itu kepribadian kita, manusiawi itu ya, kemanusiawian. Jadi suara Roh Kudus, nah suara Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja? Roh Kudus biasanya, ini share ya, pengalaman, Roh Kudus biasanya bekerja di dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan biasanya sesudah berlalu, baru kita sadar. Jadi saya
pernah atau bahkan sering mengalami, misalnya ketika bicara atau apa gitu, kadang-kadang lalu sesudah lewat, aku tadi kok bisa ngomong gitu ya, ya itu. Jadi di situ yang kita itulah Roh Kudus itu. Makanya Firman Tuhan mengatakan Dia akan mengajarkan dan mengingatkan gitu. Jadi ketika kita lupa, kadang-kadang aduh apa ya, lalu tiba-tiba ada ting gitu seperti ya lampu yang tiba-tiba menyala gitu, lalu kita diingatkan. Nah, bagi saya pengalaman saya itu saya yakin itu suara Roh Kudus menolong gitu ya. Sesuatu yang kita tidak duga sama sekali. Jadi pertama itu pasti suara Tuhan, yang kedua pasti baik, tujuannya juga baik. Dan sering memang dia Roh Kudus bekerja pada proses yang sama sekali kita tidak duga gitu, tidak direncanakan. Baik, Amang. Untuk kakak abang yang lain masih ada pertanyaan kah? Udah ya? Udah semua? Baik, terima kasih Amang atas pemaparannya mengenai materi kita. Sudah 4 bab kita lalui bersama. Terima kasih untuk waktu Amang yang begitu berharga yang sudah diberikan kepada kami, para PDR yang haus akan pembahasan firman Tuhan. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tutup. Amang silakan untuk menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, untuk waktu yang Tuhan berikan, waktu yang indah pada malam hari ini, dalam sermon PDR untuk pelayanan KTB bagi anak-anak Tuhan, remaja di HKBP Serpong. Berkati ya Tuhan apa yang sudah kami bahas, kami diskusikan, kami gumuli bersama. Pertama-tama kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menuntun kami, memberi kekuatan bagi kami, menyegarkan ingatan kami, terutama meneguhkan iman kami, dan mampukan kami juga, urapi kami ya Roh Kudus ketika kami menyampaikannya, khususnya bagi kakak-kakak dan abang PDR, menyampaikannya kepada para remaja melalui pelayanan KTB. Dan firman-Mu pada malam hari ini juga menjadi berkat bagi anak-anak remaja, khususnya menumbuhkan dan meneguhkan iman mereka. Terutama di masa remaja yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan godaan Tuhan. Anak-anak Tuhan dikuatkan melalui firman-Mu, melalui KTB ini, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak Allah yang dapat mencerminkan wajah, rupa, dan gambar Allah di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di bangku sekolahnya, kiranya Tuhan memberi hikmat dan akal budi kepada mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di sekolah dengan baik. Berkati juga orang tua mereka, keluarganya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para pendamping remaja, berkati juga keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk ke acara berikutnya. Kita mungkin untuk Bang Willy bisa ditampilkan slide untuk lagu penutup. Ya, sebentar. Bang Willy? Ya, sebentar Kak. Ini okay. Dicari Kak. Nggak kebaca di Zoom-nya. Untuk lagu penutup kita diambil dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbing
tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Untuk doa penutup, kami persilakan untuk doa penutup dan berkat. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri sermon PDR pelayanan KTB malam hari ini, dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam kasih setia dan rahmat-Mu ya Tuhan. Juga di dalam istirahat kami pada malam hari ini, Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh beristirahat tidur dengan nyenyak malam ini, dan besok pagi kami bangun di hari yang baru, dalam keadaan sehat, segar, dan semangat untuk melanjutkan aktivitas kami, terutama di dalam melakukan segala tugas-tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi Tuhan, suami, istri, anak-anak, keluarga yang bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oras Madita Salutna. Oras Amang. Oh iya, saya boleh ini menyampaikan sedikit usul? Ya Amang. Iya, oke. Ini kan sudah buku 1 ini kan udah selesai nih, udah hanya 4 bab kan ya? Ya. Habis ini ada buku 2 ya, ada selanjutnya. Ada Amang. Ya. Nah, saya belum terima buku yang kedua, lanjutannya buku ini. Nanti saya terima dari mana? Dari siapa? Nanti kita titip di sama admin Amang. Oke. Sama Meti atau dari Tina Amang. Oh gitu, oke baik. Ya. Nah, usul saya, sebelum kita lanjut ke buku 2, sambil saya menunggu buku 2, saya usul bagaimana kalau minggu depan kita sharing, evaluasi. Boleh, Amang? Ya, jadi saya harapkan semua PDR hadir dan semua PDR bicara, harus bicara. Jadi sharing, kita berbagi, tapi yang paling utama tujuannya saling menguatkan ya, saling menguatkan, kita sharing apa yang dialami, apa kendalanya, bagaimana masalah yang dihadapi selama 4 sesi ya, 4 sesi yang sudah kita laksanakan. Itu saya ingin dengar kita semua lah, kita sama-sama, lalu kita berbagi untuk saling mendengar dan saling menguatkan, itu yang pertama, itu yang paling utama. Ya, gimana? Sepakat? Setuju semua minggu depan kita? Boleh, Amang? Ya. Setuju, Amang? Iya, ya sebelum masuk ke buku berikutnya ya. Iya, Amang. Oke. Di waktu yang sama. Ya, Amang, nanti kalau bukunya nanti kita sudah dapat, nanti kita memang titip nanti ke admin gereja, Amang. Oke. Oke, siap. Yuk, sama-sama. Sesi foto kita. Foto. Kak Chan.
Sisir dulu rambutnya. Tolong videonya diaktifin semua, Kak Nina, Kak Sildau. Kak Nina. Kak Nina. Siapa tukang fotonya, Bang Roni? Kak Chandra katanya kan? Oh, Kak Chandra. Oh iya. Kak Nina. Lanjut atau gimana? Lanjut aja Bang, lanjut lah. Oke. Kak Chandra, kita lanjut, Kak. Oke. 1, 2, ya. Gede banget suaranya Kak Chan. Oke. Oke, makasih Kak Chandra. Mantap pupdoknya.